Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari Prodi tingkat 1. Yang terhormat kepada Bapak Parteslanda SKPM Biomed selaku dosen penguji mata kuliah biokimia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum pemeriksaan glukosa darah. Glukosa darah adalah istilah yang mengacu kepada tingkat glukosa di dalam darah. Konsentrasi gula darah atau tingkat glukosa serum diatur dengan ketat di dalam tubuh. Glukosa yang dialirkan melalui darah adalah sumber utama energi untuk sel-sel tubuh. Umumnya, tingkat gula darah bertahan pada batasan-batasan yang sempit sepanjang harinya. Apabila tingkat glukosa darah tinggi atau bisa disebut hiperglikemia, dapat merupakan tanda penyakit diabetes meletus. Gula darah yang tinggi lambat laun dapat merusak mata, saraf, ginjal, ataupun jantung. Sedangkan bila tingkat glukosa rendah atau bisa disebut hipoglikemia, dapat menimbulkan gejala-gejala seperti perasaan lelah, fungsi mental yang menurun, rasa mudah tersinggung, dan kehilangan kesadaran. Nah, ada juga macam-macam pemeriksaan glukosa darah. Ada 5 macam pemeriksaan glukosa darah. Yang pertama itu ada tes gula darah sewaktu atau biasa disebut GDS. Tes ini merupakan glukosa dalam darah yang diambil kapan saja tanpa memperhatikan waktu. Nah, normalnya itu di bawah 120 mg per del. Nah, yang kedua ada tes gula darah puasa atau biasa disebut GDP. Nah, tes ini memakai contoh darah yang diambil saat perut kosong setelah kita tidak makan atau minum apapun kecuali air putih selama sedikitnya 8 jam. Nah, normalnya ini 70 sampai 100 mg per del. Yang ketiga ada tes gula darah 2 jam postprandial atau biasa disebut GD2PP. Tes gula darah ini dilakukan 2 jam setelah makan. Tes ini digunakan untuk mengetahui apakah seseorang dengan diabetes sudah tepat dengan pola makannya. Jika hasilnya tinggi, kemungkinan makanan sebelumnya mengandung gula atau karbohidrat yang banyak. Nah, normalnya itu di bawah 140 mg per del. Nah, yang keempat ada toleransi glukosa oral atau bisa disebut TTGO. Ini merupakan serangkaian tes yang dilakukan setelah minum cairan manis yang mengandung gula. Tes ini biasanya digunakan untuk mendiagnosis diabetes yang terjadi selama kehamilan atau biasa disebut diabetes gestasional. Tes ini juga bisa dilakukan setelah hamil jika wanita memiliki kadar gula darah tinggi selama kehamilannya. Nah, normalnya itu di bawah 140 sampai 199 mg per del. Nah, yang terakhir, yang kelima ada hemoglobin A1C atau biasa disebut glikohemoglobin. Nah, tes ini mengukur seberapa banyak glukosa atau gula yang menempel pada sel darah merah. Biasanya dilakukan pada penderita diabetes untuk mengetahui seberapa baik ia dapat mengontrol penyakitnya dalam 2 sampai 3 bulan terakhir. Nah, normalnya itu di bawah 42 milimol atau mol. 42 milimol per mol atau 66%. Nah, yang menentukan glukosa darah itu dapat ditentukan dengan berbagai macam cara seperti kimiawi maupun secara enzimatik. Nah, secara umum metode penentuan glukosa darah dapat menentukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama kan ada metode kimiawi. Nah, metode kimiawi itu ada 2 metode. Yang pertama ada oksidasi reduksi, yang kedua ada kondensasi. Nah, untuk metode enzimatis itu ada 2 metode juga. Yang pertama ada metode glukosa oksidase dan juga metode heksoninase. Nah, alat dan bahan untuk pemeriksaan glukosa darah itu ada kurang lebih 7. Yang pertama itu ada glukometer atau alat monitor kadar glukosa darahnya. Nah, yang kedua ada kapas alkohol atau bisa juga kapas swab. Nah, yang ketiga ada handscoon bila perlu. Yang keempat ada stick GDA atau strip tes glukosa darah. Nah, yang kelima ada lancet atau jarum penusuknya. Yang keenam ada bengkok dan ketujuh tempat sampah. Prosedurnya yang pertama itu kita harus menjelaskan tindakan yang akan dilakukan pada pasien. Misalkan, selamat pagi Bu, saya perawat Nopi. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan glukosa darah Ibu. Apakah Ibu bersedia? Nah, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada mencuci tangan. Mencuci tangan sebelum melakukan tindakan, yaitu dengan cara 6 langkah. Nah, memakai handscoon bila perlu. Atur posisi pasien senyaman mungkin, Bu. Posisinya mau seperti apa? Mau duduk atau mau tiduran? Seperti itu. Terus, dekatkan alat di samping pasien. Nah, mendekatkan alat ke samping pasien supaya jangkauan kita terhadap alat itu lebih enak gitu. Terus yang keenam ada pastikan alat bisa digunakan. Jadi sebelum melakukan tindakan kita harus mengecek dulu apakah alatnya dapat digunakan atau tidak. Nah, yang ketujuh ada pasang stick GDA pada alat glomerulusnya. Yang keenam ada mengatur jari yang akan ditusuk. Misalkan daerah yang diambil dari salah satu ujung jari. Misalkan mau manis ataupun jari tengah. Terus mau tangan kanan atau tangan kiri, itu kita tentukan mana yang mau ditusuk. Nah, yang 9 ada desinfeksi jari yang akan ditusuk dengan kapas alkohol atau kapas swab. Nah, yang ke-10 ada memasukkan lancet. Yang ke-10 itu ada menusukkan lancet di jari tangan pasien dan biarkan darah mengalir secara spontan. Yang ke-11 ada menempatkan ujung strip tes glukosa darah, yaitu
bukan teteskan, secara otomatis terserap di dalam strip. Nah, yang ke-12 ada menghidupkan alat glomerulus yang sudah terpasang stik GDA-nya. Yang ke-13 ada menutup bekas tusukan lancet menggunakan kapas alkohol. Nah, yang ke-14 ada alat glomerulusnya akan berbunyi dan dibacalah angka yang tertera pada monitor tersebut. Keluar hasilnya kan. Nah, yang kelima ada yang ke-15 itu mengeluarkan strip tes glukosa dari alat monitornya. Yang keenam mematikan alat monitor kadar glukosa darah. Yang ke-7 membersihkan alat yang sudah kita gunakan, kita bereskan kembali. Nah, yang ke-18 ada mencuci tangan setelah tindakan seperti biasa 6 langkah mencuci tangan. Nah, yang ke-6 dokumentasikan atau catat pada buku catatan hasil yang sudah yang sudah dicek. Nah, untuk video pengecekannya bisa dilihat setelah ini. Siapkan alat yang diperlukan untuk mengukur kadar gula dalam darah, seperti multi-check meter, alkohol, kapas, lancet atau jarum penusuk, alat penusuk, chip, dan tes strip untuk gula darah. Siapkan jarum penusuk yang masih baru dan steril, kemudian masukkan ke dalam alat penusuk. Perlu diperhatikan bahwa jarum penusuk hanya bisa digunakan sekali pakai saja. Tarik bagian belakang alat penusuk agar proses autoklik jarum bisa berjalan sempurna. Keluarkan tes strip dan chip gula darah dari dalam botol. Tes strip dan chip gula darah biasanya berwarna hijau. Siapkan alat multi-check meter. Pasang chip gula darah pada alat multi-check meter. Pasang strip gula darah pada alat multi-check meter. Setelah chip dan tes strip dipasang pada multi-check meter, alat multi-check meter akan otomatis menyala. Buka botol alkohol yang sudah disiapkan, lalu basahi kapas secukupnya dengan alkohol. Lalu bersihkan ujung jari menggunakan kapas yang sudah dibasahi dengan alkohol untuk mencegah infeksi setelah ditusuk jarum. Tusuk jarum pada ujung jari menggunakan autoclick launching device. Basahi tes strip dengan darah Anda pada bagian ujungnya. Setelah itu, alat pengukur akan bekerja dengan ditandai munculnya hitungan waktu sampai menunjukkan hasil dari pengukuran. Pada contoh kali ini, hasil tes gula darah menunjukkan angka 92, dan berdasarkan tabel di bawah, kadar gula darah 92 termasuk dalam kategori ideal. Sekian video yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.